Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustamiin tema sejarah, pada kesempatan kali ini kami angkat kisah sebelum pertempuran Khandaq dan mukjizat Nabi Muhammad yang terjadi dalam perang tersebut. Namun sebelum kami melanjutkan pembahasannya, ada baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini untuk mensubscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan sejarah dan kisah-kisah kami selanjutnya. Jika sudah, baiklah mustamiin tema sejarah, berikut ulasan selengkapnya. Sekitar musim panas tahun 626 Masehi, setelah Perang Uhud, salah seorang dari suku Yahudi Bani Nadir yang bernama Uyai bin Akhtam, datang menemui Abu Sufyan untuk menawarkan aliansi. Karena mereka hendak balas dendam kepada Rasulullah yang telah mengusir mereka dari kota Madinah. Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk bersatu melawan kaum muslim di Madinah. Setelah mencapai kesepakatan tersebut, Uyai berusaha mengumpulkan pasukan dari suku-suku Arab yang lain untuk bersatu melawan kaum muslimin. Singkat cerita, akhirnya terkumpullah 10.000 pasukan. Sebelum mereka berangkat ke Madinah, seorang sekutu Nabi dari Bani Khuza'ah datang menemui Rasulullah untuk menyampaikan tentang penyerangan yang akan dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Ketika berita ini datang, di kota Madinah sedang terjadi pecarklik, di mana bahan makanan sangat susah didapat, sehingga masyarakat Madinah banyak sekali yang kelaparan. Selain itu, jumlah pasukan muslim hanyalah 3.000 orang, itu pun di dalamnya terdapat golongan orang munafik yang tidak bisa diandalkan. Menanggapi hal tersebut, seperti biasa Nabi Muhammad SAW, bermusyawarah dengan para sahabatnya, tentang bagaimana cara menghadapi pasukan Quraisy tersebut. Dalam musyawarah tersebut, setelah kekalahan dalam Perang Uhud, opsi melawan pasukan Quraisy di luar kota Madinah jadi kurang populer. Namun sebaliknya, perang dengan cara bertahanlah yang paling banyak dikemukakan oleh para sahabat. Namun mereka bingung bagaimana cara membangun pertahanan yang efektif untuk menghadapi pasukan Quraisy. Di tengah-tengah kebingungan ini, tiba-tiba datang salah satu sahabat Nabi yang berasal dari Persia. Dia mengusulkan agar menggali sebuah parit, yang mana strategi ini sangatlah umum di Persia, namun di kalangan bangsa Arab, strategi ini belum pernah mereka lihat. Ide tersebut akhirnya diterima, dan bahkan ide ini menjadi satu-satunya ide yang berlian. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya mulai melaksanakan ide pembuatan parit tersebut. Mereka mulai menggali sisi utara Madinah yang terbuka, yang merupakan jalur satu-satunya untuk serangan musuh. Sementara dari arah selatan, barat dan timur kota Madinah, dilindungi oleh kondisi geografi alam, yakni kebun kurma yang sangat padat, gunung-gunung, dan bebatuan lava. Untuk dimensi parit sendiri didasarkan pada kemampuan kuda agar tidak bisa melewatinya. Dalam proses penggalian ini Nabi mempercayakan pada 1.000 sahabatnya, yang kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang, yang setiap satu kelompok ditugaskan untuk menggali galian sepanjang 20 meter. Tanah hasil galian mereka ditimbun di sisi galian yang dekat dengan kota Madinah, yang nantinya, timbunan ini akan ditempati oleh para pemanah. Dalam penggalian ini, Nabi pun ikut bergabung dengan para sahabat. Pada hari kelima, ketika pengalian sedang berlangsung, salah satu sahabat Nabi menemukan batu yang sangat besar yang sulit dipecahkan. Para sahabat mencoba untuk memecahkannya namun tidak ada yang berhasil. Lantas, kejadian ini pun dilaporkan kepada Nabi, beliau pun mendatangi batu itu. Pada momen ini mukjizat Nabi terjadi, ketika beliau memukulkan kapaknya, cahaya terang keluar, Nabi lalu bertakbir seraya bersabda, Allah telah melihatkan kepadaku seluruh negeri Syam dikuasai umatku. Ayunan kapak kedua pun menyusul, saat kapak itu terbentur ke batu, muncul cahaya yang terang, Nabi kembali bertakbir dan bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadaku, seluruh wilayah Persia dikuasai umatku. Lalu ayunan kapak ketiga datang, yang membuat batu itu hancur, cahaya kembali terpancar. Nabi kembali bertakbir dan bersabda, Allah telah memperlihatkan kepadaku, seluruh negeri Yaman dikuasai oleh umatku. Mendengar nubuat dari Rasulullah ini, para sahabat sangat bergembira, meskipun pada saat itu kekuatan mereka sama sekali tidak mencerminkan manifestasi apapun dari nubuat Nabi, tapi ketebalan iman mereka membuat mereka percaya bahwa hal tersebut akan benar-benar terjadi.
Ada mukjizat Nabi yang lain yang terjadi dalam peristiwa Khandaq ini, yaitu ketika sahabat Nabi yang bernama Jabir melihat 3 batu kecil yang diikat di perut beliau. Hal itu adalah cara yang lumrah pada waktu itu untuk menyiasati kelaparan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa pada saat itu Madinah sedang dilanda paceklik, banyak di antara para sahabat yang bahkan belum makan selama 3 hari. Melihat kenyataan itu, Jabir meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang. Sesampainya di rumah, Jabir bertanya pada istrinya, apakah ada makanan yang bisa dimakan untuk Rasulullah. Istrinya menjawab, tinggal 1 sok gandum. 1 sok gandum itu kira-kira 3-5 kg saja, ukuran yang hanya cukup dimakan oleh Jabir dan keluarganya saja. Jabir pun langsung menyembelih anak kambing yang ia miliki untuk dijadikan marak kambing, dan menyuruh istrinya untuk membuat adonan roti dari gandum itu. Setelah semuanya siap, Jabir lalu kembali ke parit dan mengundang Rasulullah untuk makan ke rumahnya. Beliau berbisik kepada Rasulullah karena dia hanya mempunyai sedikit makanan, sehingga dia meminta Rasulullah untuk mengajak 2 atau 3 orang sahabat Rasulullah. Mendengar hal tersebut, Rasulullah lalu naik ke atas batu dan membuat pengumuman, "Wahai para sahabat, kita semua diundang makan ke rumah Jabir." Singkat cerita, datanglah Rasulullah ke rumah Jabir bersama 1000-an orang. Rasulullah lalu masuk ke rumah Jabir dan mendoakan makanan tersebut. Setelah itu, atas perintah Rasulullah, datanglah sekitar 10 wanita pembuat roti ke rumah Jabir. Maka dimulailah persiapan hidangan makanan yang berupa roti dan marak kambing itu. Selanjutnya Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya agar memasuki rumah Jabir dengan cara berkelompok, setiap kelompok terdiri dari 10 orang, sementara kelompok yang lain harus mengantri sampai kelompok yang ada di dalam selesai makan dengan kenyang, karena pada saat itu Rasulullah tidak membatasi makanan. Singkat cerita, setelah 1000 orang selesai makan, wadah tempat adonan roti dan marak kambing itu masih utuh. Rasulullah lalu menyampaikan kepada Jabir agar membagikan makanan tersebut kepada warga Madinah, karena Madinah kala itu sedang dilanda paceklik. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya mukjizat itu terjadi? Para wanita pembuat roti bersaksi, bahwa setiap mereka menarik adonan roti dari wadahnya, adonan roti tersebut kembali mengembang, begitupun dengan kuah marak kambingnya, setiap mereka menyiduk kuah tersebut kembali utuh seperti semula. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, untuk kelanjutannya akan kami bahas di video kami selanjutnya, kurang lebihnya kami mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.